Pak, kami mencari titik pendaratan terdekat. Helikopter kami sudah kehilangan 2 mesin. Mayday, mayday, mayday. Jet Fly 457. Apa kau tahu siapa aku? Aku Putri Tuan Anderson. Kutegaskan kau cari cara selamatkan kami segera. Uang tak akan selamatkanmu sekarang. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah diam dan berdoa. Tidak, tak boleh berakhir seperti ini. Ku coba mengangkat ponselku untuk mencari sinyal. Tapi Blade memukul tanganku, membuatnya jatuh ke tanah. Dan layarnya pecah. Hentikan omong kosong ini. Omong kosong? Sebenarnya aku sedang berusaha mengeluarkan kita dari kekacauan ini. Tapi yang kau lakukan cuma duduk-duduk di sana. Sebelum aku bisa selesaikan kalimatku, Blade berseru. Demi Tuhan. Lalu melompat keluar dari kursi pilot, mengenakan ransel besar dan menoleh padaku. Bersiaplah untuk terjun payung. Apa? Apa kau serius? Tak mungkin kulakukan itu. Itu satu-satunya cara, terserah kau. Toh aku juga tak keberatan loncat sendiri. Oh Tuhan, dia ini brengsek. Baiklah, tapi hal pertama yang akan kulakukan saat pulang adalah meminta ayah memecatnya. Kemudian Blade mengarahkan kami menuju pintu. Langitnya luas dan berbahaya sekali. Kuhela napas panjang. Ini sudah waktunya. Apa aku masih hidup? Aku menoleh ke kiri dan melihat Blade berbaring di sebelahku. Oh, dari sudut ini dia terlihat tampan. Tapi tunggu, kenapa dia tak bergerak? Oh Tuhanku, apa dia? Aku duduk lalu mengunjangnya kuat. Kau tak boleh mati, kau harus keluarkan aku dari sini. Kau belum memberiku kesempatan untuk memecatmu. Shh, pelankan suaramu, bisa? Oh Tuhan, kau sudah sadar bahwa aku pulang sekarang juga. Aku mau pulang, bukan di tempat menjijikkan ini. Kau yang bersikeras untuk terbang denganku sejak awal. Itu bukan caramu bicara dengan nona mudamu. Dia memutar matanya padaku dan bergumam pelan. Tolong, kau ini bukan nona muda. Kau hanya anak manja, bosku. Kalian percaya betapa kurang ajarnya pria itu? Oh ya, aku Mia, putri kesayangan dari CEO Ender X Corp. Dan si brengsek ini adalah Black, pilot pribadi ayahku. Aku tak tahu kenapa ayahku suka sekali dengannya. Dia itu sarkastik, blak-blakan, dan kasar. Alasan satu-satunya aku terbang dengannya adalah karena dia akan menjemput ayahku dari rapat di Rio. Sementara secara kebetulan aku sedang butuh liburan akhir pekan di bawah teriknya sinar matahari tropis. Jadi, sekali dayung 3 pulau terlampaui, Tapi, ya, malah ini yang kudapatkan. Ups, betapa malunya. Kenapa perutku keroncongan begini? Mendengarnya, Blade langsung membuka ransel dan mengeluarkan sebuah sandwich. Kuulurkan tanganku mengambilnya. Tapi apa? Dia langsung menjejalkan ke mulutnya dan menyeringai padaku sambil mengunyah. Ya sudah, dia bisa simpan makanan payahnya itu. Di saat itu, kami dengar suara keras di langit. Kami mendongak dan melihat helikopter penyelamat. Aku melompat naik turun, melambai dan berteriak untuk dapatkan perhatiannya. Setelah beberapa saat, aku berbalik dan melihat Blade melakukan hal aneh. Kau ini melakukan apa? Ayo ke sini dan teriak. Ini bukan waktunya membangun rumah ranting atau apapun itu, Tuan. Tapi dia hanya memutar matanya dan terus melanjutkan. Beraninya dia. Jadi, aku melompat dan menendang keras tumpukan ranting yang dia susun. Astaga, pastinya dia terlihat kesal. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kaulah yang terus lakukan semua omong kosong itu sekarang. Teriakanmu itu tak berguna di sini. Api ini adalah satu-satunya kesempatan mengirim sinyal tanda bahaya ke helikopter itu. Dan kau mengacaukannya. Kemudian dia bergegas pergi, meninggalkanku sendiri. Jadi, helikopter penyelamatan itu terbang pergi dan perjalanan bertahan hidup kami pun sayangnya berlanjut. Hei, pelan-pelan. Berapa lama lagi untuk sampai ke sungai bodoh ini? Dan coba tebak yang dikatakannya padaku. Kita hanya punya 1 botol air, jadi kalau kau tak mau mati kehausan, kusarankan kau diam dan terus berjalan. Bla bla bla. Tapi kami terus berjalan dan masih belum bisa menemukan sungai meski matahari sudah terbenam. Jadi kami harus membuat tenda darurat dengan parasut kami dan kami berdua perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, rasa lapar yang berkecamuk membangunkanku. Blade masih tertidur, jadi aku merayap melewatinya dan menggeledah ranselnya. Oh, si brengsek itu sembunyikan apel dariku.
Aku hendak menggigit apel itu saat tiba-tiba ada tangan merebutnya. Aku tak tahan lagi. Ini cuma apel. Kenapa kau? Hah? Sejak kapan Blade jadi sangat berbulu? Tunggu. Apa itu? Seekor monyet? Aku menjerit dengan keras dan monyet itu lari dengan sarapanku. Blade bergegas mendatangiku. Kau tahu apa, Tuan Putri? Itu satu-satunya makanan yang kita punya. Kemudian dia menarik tanganku untuk mengejar monyet itu dan coba tebak apa yang kami temukan. Ya Tuhan, ada helikopter kami di samping sungai. Kami sangat senang. Kami berlari ke sana dan saling berpelukan erat. Kami masih hidup dan kami punya cukup makanan untuk seminggu di sana. Oh, tunggu. Dia masih masuk daftar hitamku, jadi aku segera mendorongnya menjauh. Dia menggaruk kepalanya dan wajahnya memerah seperti tomat. Kurasa dia terkadang cukup menawan, tapi aku masih sangat kesal padanya. Seiring berlalunya waktu, kami mulai kekurangan makanan. Blade tetap gigih dan terus mencoba melakukan kontak lewat radio. Akhirnya, dia mendeteksi frekuensi itu dan kami mendapat balasan. Mereka menyuruh kami menunggu sedikit lebih lama dan besok pagi sebuah helikopter akan datang menyelamatkan. Akhirnya, ini merupakan malam terakhir kami di tempat mengerikan ini. Awalnya, Blade begitu dingin dan tak menyenangkan. Tapi, melalui hari-hari yang sulit itu, dia tampaknya sudah membuka hati dan sungguh menunjukkan sisi hangatnya. Kami bahkan menghabiskan berjam-jam ngobrol di malam itu, dan mendengarkannya membicarakan tentang masa kecilnya yang berat di panti asuhan dan cita-citanya untuk terbang bebas di angkasa. Itu hebat. Kuharap aku punya mimpi untuk kudedikasikan diriku. Oh, kau tak punya? Sebenarnya, ya. Sejak ibu meninggal, ayah mulai lebih banyak bekerja. Aku merindukan kehidupan keluargaku yang bahagia kembali, tapi itu tak akan terjadi. Mungkin aku akan mendapatkannya lagi, tapi kali ini dengan tunanganku. Sungguh, kalau begitu dia pria yang beruntung. Hah? Apa maksud Blade dengan itu? Aku tiba-tiba merasa wajahku merona. Jujur, ngomong-ngomong soal tunanganku, aku baru tahu sejak tak sengaja kalau hidup mewahnya yang katanya dia punyai, semua rumah dan kendaraan, semuanya palsu. Aku agak bingung, tapi aku belum tanya langsung padanya. Seperti itulah, cerita kami berlanjut hingga fajar. Syukurlah, aku akhirnya keluar dari hutan mengerikan itu. Maya, apa kau baik-baik saja? Aku sudah sangat mengkhawatirkanmu. Chase? Oh, kalian berdua saling kenal? Chase ini tunanganku. Ceritanya panjang, tapi akan kuceritakan padamu nanti. Sekarang ayo kita pergi. Malam itu, kami menginap di hotel sebelum pulang. Dan ya ampun, sungguh menyenangkan bisa kembali dimanjakan. Aku sedang duduk di ruang suite kami, memesan layanan kamar dan menunggu Chase. Kenapa dia lama sekali? Merasa sedih karena sendirian, kudapati diriku meninggalkan ruangan dan mencari Blade. Saat aku sedang jalan melewati lorong, tak sengaja aku menabrak petugas layanan kamar dan membuatnya menjatuhkan walkie-talkie-nya. Hati-hati, jangan mengacaukannya. Itu terdengar seperti... Tidak, itu tak mungkin. Apa yang membuat nada mudaku ini datang jauh-jauh ke kamarku? Tentang yang kukatakan padamu kemarin, tentang Chase, aku tak menyangka kau mengenalnya, jadi tolong tetap rahasiakan itu. Ya, sebenarnya kurasa kau perlu tahu ini. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, jadi dia mengangkatnya. Percakapannya terdengar serius. Kemudian dia berkata padaku, kamera bandara telah diperiksa dan seseorang telah merusak helikopter itu. Mereka akan mengirimiku rekamannya. Kami berdua melihat video itu dan kulihat ada pria muda asing mendekatinya sebelum heli lepas landas. Tunggu. Kenal pria itu? Dia petugas layanan kamar yang baru aku temui. Oh, aku punya firasat jelek soal ini. Kami harus temukan dia sekarang. Hah? Bau apa itu? Itu sangat mengganggu hidungku. Kutanya Blade apa dia juga menciumnya dan dia hanya mengangkat bahu dan berkata dia hanya bisa mencium bau parfumku. Lalu ada bunyi klik di pintu. Kami segera ke sana, tapi pintunya macet. Blade menelpon meja resepsionis tapi tak ada jawaban. Jadi ku ambil ponselnya dan menelpon kamarku dengan harapan Chase akan mengangkatnya. Tapi tidak. Aku mulai batuk-batuk. Pasti ada bau aneh di sini.
Jadi aku segera ke kamar mandi, merendam handuk dan memberikan selembar untuk Blade menutup mulut dan hidungnya dengan itu. Kemudian ku ambil vas dari meja dan melemparkannya ke jendela. Prank. Wow, lemparan yang bagus. Untungnya, kami hanya berada di lantai kedua, jadi dengan bantuan Blade, dengan mudah kami lompat ke tanah. Kemudian kami segera ke resepsionis untuk verifikasi identitas staf hotel yang mencurigakan itu. Lalu lari langsung ke Chess. Apa kalian berdua baik-baik saja? Ada apa dengan kebocoran gas itu? Chess dengan khawatir bertanya pada kami berdua, lalu dia berbalik untuk memaki manajer hotel itu. Hah? Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Blade dan aku saling menatap bingung, tapi tak satu pun dari kami berkata apapun. Itu sungguh mengerikan, Chess. Aku sangat takut. Kumohon tinggallah bersamaku. Aku tak ingin sendiri. Aku pura-pura menangis sambil bersandar di bahunya. Kemudian, sementara Chess bicara dengan resepsionis, aku menoleh ke Blade dan memintanya menelpon polisi untuk temukan staf hotel mencurigakan itu. Sore itu, sebelum check out, polisi menelpon mengatakan mereka telah menangkap tersangkanya. Jadi, kami bertiga pergi ke kantor polisi. Segera saat polisi memandu petugas layanan kamar itu keluar, dia langsung menunjuk ke Chess dan mengatakan, "Dia adalah orang yang menyewaku." Chess tampak terkejut, menyangkal tuduhan itu, dan mengancam akan menuntutnya jika dia terus melanjutkan fitnah ini. "Berhentilah pura-pura, Chess. Aku sudah periksa dan aku tahu kau gunakan kartuku untuk mengirim pembayaran besar ke orang yang sama, orang itu. Semua yang kulakukan adalah mencintaimu dengan segenap hati. Jadi kenapa kau mencoba menyelakaiku?" "Tidak, aku tak pernah ingin dirimu terluka. Hanya saja, aku... Kenapa kau selalu bersamanya?" "Apa maksudmu?" "Aku membencimu, Blake. Kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku dan mengacaukan semuanya? Aku hampir saja mencapai tujuanku, lalu kau muncul dan mengacaukan semuanya." Jadi, ternyata Chess menargetkan Blade, bukan aku. Mereka berdua tumbuh besar bersama di panti asuhan. Sebagai seorang anak, Chess adalah anak yang licik dan suka menipu orang lain demi kesenangan. Jadi para biarawati menugaskan Blade mengawasinya. Blade hanya ingin yang terbaik untuk temannya. Jadi diikutinya Chess di setiap langkahnya dan berusaha menghentikannya dari semua rencana pencurian kecil-kecilan dan penipuan cinta. Jadi Chess benci pada Blade dan ketika mereka berdua meninggalkan panti, mereka saling hilang kontak. Secara kebetulan, suatu kali saat Chess tiba di rumah menjemputku, dia melihat Blade. Jadi khawatir dia akan mengungkap latar belakangnya yang kurang mampu, dia berencana menyingkirkannya untuk selamanya. "Aku tak peduli berapa banyak uangmu. Aku sudah tahu kalau kekayaanmu yang mencolok itu dibuat-buat. Tapi kukira kau punya alasanmu dan tak nyaman untuk memberitahuku kebenarannya. Tapi itu tak masalah, karena aku masih ingin bersamamu. Tapi, apa yang menurutku tak bisa diterima itu sifat aslimu yang penuh tipu daya dan kejam. Aku tak mau ketemu dirimu lagi." Aku menangis dan Blade menenangkanku. Sedangkan Chess, dia masih memohon padaku untuk memaafkannya saat polisi menyeretnya pergi. Butuh waktu lama bagiku menerima apa yang dilakukan Chess. Tapi, untung bagiku, aku punya Blade yang menjagaku. Yep, itu benar. Sekarang kami resmi pacaran. Akhirnya, aku punya pacar impianku yang baik hati, setia dan berjiwa petarung. Kami memang pasangan yang serasi, bukan begitu?